Shalom, selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini kita akan mulai pembelajaran kita pendidikan agama Kristen kelas 3. Baik, sebelum itu kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Bapa, terima kasih atas kasih-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami diberikan kesempatan untuk belajar lagi di pagi hari ini. Tuhan Yesus, kiranya pelajaran dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan memberkatinya dan berjalan dengan lancar. Tuhan Yesus, berkati anak-anak, berikan kepintaran Tuhan, sertai dan kiranya pelajaran yang disampaikan hari ini dapat anak-anak pahami. Berkati Miss Fanny Tuhan, berikan dia kekuatan, berikan dia hikmat apa yang harus dia sampaikan kepada anak-anak pagi hari ini. Kami menyerahkan semuanya di dalam tangan Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, anak-anak, 3 minggu yang lalu ya kalau nggak salah, Miss Fanny sudah memberikan video penjelasan yang Miss kirim lewat channel YouTube ya. Miss Fanny kirim ke channel YouTube karena durasi videonya kadangkala panjang, sehingga kalau dikirim ke WA kasihan memori HP-nya full, dan kadangkala juga nggak bisa terkirim kalau yang videonya panjang durasinya. Ya, nah anak-anak, 3 minggu yang lalu Miss Fanny sudah menjelaskan tentang Allah hadir dalam alam semesta ya. Bahkan Miss Fanny sudah kasih tugas dan kita sudah ulangan harian. Bagi anak-anak yang belum mengumpulkan PR pertama, PS yang pertama, dan juga ulangan harian yang pertama, bagi yang belum mengumpulkan, Miss Fanny tidak bisa memberikan nilai. Artinya nilainya kosong. Nah, anak-anak yang mau menyusul silahkan lihat ya. Di situ di grup Miss Fanny sudah kasih halaman berapa tugasnya ya, dan juga ulangannya, soalnya ada di grup Miss Fanny kirimkan. Nah, sekarang Miss Fanny tidak akan sertakan tugas di grup. Jadi Miss Fanny kalau mau kasih tugas sehabis video ini, akhir video nanti Miss Fanny akan kasih tahu tugasnya di halaman berapa. Jadi dari situ Miss Fanny tahu yang mengumpulkan berarti anak yang hadir saat pelajaran agama berlangsung ya. Kirimkan silahkan dari pagi mulai selesai pelajaran ini sampai jam 8 malam, silahkan kirim anak-anak ya tugasnya. Miss Fanny akan tunggu. Jadi anak-anak yang tidak menonton video sampai akhir pasti tidak akan tahu tugasnya halaman berapa, yang mana, begitu kan ya. Iya. Jadi anak-anak yang mungkin bulan yang kemarin, pelajaran yang bab sebelumnya, tugasnya Miss Fanny masih kirim di grup. Jadi dilihat ya, semuanya ada di dalam situ. Jadi dicocokkan buku tugas dengan buku di WA grup. Oh, ini yang di buku tugas masih kosong, belum pernah nih menjawab pertanyaan yang di tugas yang Miss Fanny kasih di grup, berarti belum dikumpulkan. Kirimkan ke Miss Fanny supaya nilainya ada. Nah, anak-anak, 3 minggu yang lalu Miss Fanny mengajar bahwa Allah hadir dalam alam semesta. Miss Fanny sudah menjelaskan bahwa bukti Allah hadir itu dari alam semesta yang Tuhan ciptakan ini ya. Alam semesta beserta isinya ini adalah bukti bahwa Tuhan hadir dalam kehidupan manusia dan seluruh alam ciptaan Tuhan ya. Tumbuh-tumbuhan bisa tumbuh dengan subur ya. Kita bisa menikmati matahari, kita dapat vitamin D dari matahari ya. Itu semua adalah bukti bahwa Tuhan itu hadir. Nah, anak-anak, manusia memiliki tugas dan tanggung jawabnya, yaitu memelihara dan merawat seluruh alam ciptaannya. Manusia juga berhak untuk menikmati semua yang diciptakan Tuhan ya. Tapi jangan lupa bahwa manusia itu memiliki tugas dan tanggung jawabnya. Nah, hari ini anak-anak, kita belajar di pembelajaran kedua, yaitu di halaman 13. Silakan buka bukunya ya. Halaman 13, buka bukunya. Ya, hari ini kita akan belajar aku bersyukur atas turunnya hujan. Nah, anak-anak, setelah manusia jatuh dalam dosa, yaitu Adam dan Hawa. Adam adalah manusia pertama ya yang diciptakan oleh Tuhan. Lalu Tuhan memberikan teman bagi Adam yang bernama
Hawa ya. Lalu mereka jatuh ke dalam dosa, tidak taat kepada Tuhan. Manusia semakin hari semakin banyak dan berkembang banyak di bumi ini ya. Berkembang semakin banyak di bumi ini anak-anak. Nah, semakin berkembang dan banyaknya manusia, berkembang pula kejahatan manusia, berkembang pula kejahatan yang mereka lakukan anak-anak ya. Nah, inilah yang membuat Tuhan kecewa kepada manusia dan akan menghukum manusia, dan Tuhan menghukum manusia dengan air bah. Tetapi tidak semua manusia itu berbuat jahat. Ada keluarga yang setia dan taat, yaitu bernama Nuh. Nah, sekarang Miss Fani akan ceritakan kisah dari Nuh yang taat dan setia kepada Tuhan. Nuh membuat bahtera. Zaman dahulu banyak manusia berbuat jahat dan Tuhan ingin menghapuskan manusia di bumi. Tetapi Nuh adalah orang baik. Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat sebuah perahu yang besar. Bapak Nuh mempunyai 3 orang anak, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Siapa anak-anak? Ya, Sem, Ham, dan Yafet. Ini adalah anak Bapak Nuh. Lalu mereka semua bekerja sama membuat bahtera sesuai seperti ukuran yang Tuhan berikan. Setelah bahtera selesai dibangun, masuklah Nuh dan istrinya, 3 anak dan 3 istri anaknya. Jadi semuanya berapa? Ya, ada 8 orang. Bapak Nuh mengambil 7 pasang binatang halal. Ini dia 7 pasang binatang halal ini. Seperti ayam, 7 pasang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Lalu binatang yang haram ada 1 pasang. Iya ya. Gak apa-apa ya, ada suara-suara yang jualan. Iya. Nah, ini seperti ini, unta. Iya, ini diambil 1 pasang. Ini adalah binatang yang haram. Nah, kemudian anak-anak datanglah hujan yang lebat, ya, yaitu air bah dari langit turunnya. Selama berapa hari hujan ini turun? Selama 40 hari 40 malam memenuhi bumi. Berapa hari? 40 hari 40 malam hujan memenuhi bumi. Nah, Bapak Nuh dan keluarganya memelihara semua binatang yang ada di dalam bahtera. Setelah semua manusia dan binatang mati terkena air bah, ya ini ya, airnya menggenangi seluruh bumi. Jadi manusianya tidak bisa hidup kecuali keluarga Nuh dan beserta binatang-binatang yang ada di dalam bahtera. Nah, maka hujan lebat pun turun, ya. Berhenti maksudnya ya. Maka hujan lebat pun berhenti. Iya. Nah, air ini anak-anak menggenangi bumi selama 150 hari. Tadi kan air hujannya turun selama 40 hari 40 malam. Nah, air ini setelah hujan berhenti, airnya ini menggenangi bumi selama 150 hari. Wah, lama ya? Iya, lama sekali. Nah, bahtera itu berhenti di pegunungan Ararat dan air bah menjadi semakin lama semakin surut. Bapak Nuh melepaskan burung gagak yang pertama lalu kembali lagi. Ternyata air masih menggenangi bumi. Seminggu kemudian, ya, lalu ia melepaskan merpati. Merpatinya bawa daun ini anak-anak, ya. Tapi dia kembali, tapi bawa daun. Bapak Nuhnya bilang apa? Oh, pohon-pohonnya sudah mulai kelihatan, air sudah semakin surut. Lalu dilepaskannya lagi burung, ya. Lalu burung merpatinya tidak kembali lagi. Berarti burungnya sudah bisa bertengger di atas pohon. Artinya air sudah surut. Ya. Lalu setelah semua tanah di bumi menjadi kering, Bapak Nuh dan keluarganya keluar dari bahtera.
Semua binatang juga keluar dari bahtera untuk berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Tuhan memberikan pelangi sebagai tanda bahwa Tuhan tidak akan menghapuskan manusia lagi dengan air bah ya. Ini dia tandanya apa Tuhan, janji Tuhan kepada Nuh. Tandanya adalah pelangi. Apa artinya? Bahwa Tuhan tidak akan menghapuskan manusia lagi. Anak-anak, ya. Sejak itu Tuhan mulai mengatur, ya. Sejak air bah itu, lalu Tuhan berjanji kepada Nuh, ya. Mulai saat itu Tuhan mengatur, ya, musim kemarau dan musim hujan, musim dingin dan panas, siang dan malam, lalu musim menabur juga musim menuai. Nah, anak-anak, negara Indonesia ini terletak di daerah Khatulistiwa, ya. Artinya bangsa Indonesia, negara Indonesia memiliki 2 musim ya, karena negara kita adalah negara tropis, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Jadi hanya 2 saja. Nah, ada beberapa negara yang memiliki, coba lihat halaman 14 ya, dibuka ya. Ya, ada 4 musim ya. Kalau negara lain seperti Cina, Jepang, Korea Selatan, Amerika, Kanada, dan yang lainnya, itu ada memiliki musim apa? Musim dingin, musim hujan, panas, dan juga musim gugur. Nah, anak-anak, semua musim ini adalah berkat dari Tuhan. Nah, jadi kita harus bersyukur atas semuanya, sehingga itu kita harus memanfaatkannya dengan baik ya. Musim hujan, nah itu bermanfaat untuk para petani, supaya apa? Untuk bisa mengolah sawah ya, mengolah sawah, menabur, juga menanam padi. Nah, kalau musim kemarau untuk apa? Untuk memanen padi ya, memanen padi, menjemur padi. Nah, yang lainnya juga seperti itu ya. Nelayan memanfaatkan untuk apa? Untuk menjemur ikan. Nah, musim hujan biasanya anak-anak ya, biasanya musim hujan itu cuacanya berawan, dingin dan sering hujan ya. Nah, pada saat musim hujan ini tanaman di sekitar kita itu akan tumbuh subur ya anak-anak ya. Tidak perlu lagi kita siram ya dengan air, karena sudah ada hujan yang sudah menyirami tumbuh-tumbuhan. Jadi pada saat musim hujan, gak heran lagi tanaman kita pada subur semua ya. Iya. Nah, sedangkan pada musim kemarau anak-anak ya, kemarau ini biasanya cerah, panas, dan juga jarang terjadi hujan. Tetapi anak-anak, meskipun kita di Indonesia memiliki 2 musim, kita harus tetap bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk menikmati. Nah, ada sebuah cerita lagi dari kisah apa? Ya, ada sebuah kisah Raja Ahab. Nah, Raja Ahab ini adalah seorang raja di bangsa Israel, tapi rajanya ini ya tidak taat kepada Tuhan. Dia tidak menyembah Tuhan. Kenapa? Karena dia takut kepada istrinya Isabel. Dia dipengaruhi oleh istrinya Isabel untuk tidak menyembah Tuhan. Nah, Raja Ahab ini anak-anak mengajak bangsa Israel untuk menyembah para dewa, ya, dewa Baal, anak-anak ya. Ya, mereka tidak diajak untuk menyembah Tuhan, ya, pencipta langit dan bumi, yaitu Tuhannya bangsa Israel. Nah, beberapa kali Tuhan mengirimkan Nabi Elia ini untuk menegur Raja Ahab, ya, supaya dia bertobat dan membawa bangsa Israel untuk taat kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan lagi, ya. Tapi Raja Ahab ini tidak mau bertobat, ya. Iya, sehingga itu apa yang terjadi? Tuhan sangat sedih, Tuhan sangat kesal, ya, sehingga Tuhan menghukum Raja Ahab beserta bangsa Israel, ya. Mereka mengalami apa? Mengalami kekeringan, ya, musim kekeringan selama berapa tahun? 3,5 tahun. Wah, kita mengalami musim kemarau 3 bulan, ada yang 4 bulan, ya, ada yang bahkan 6 bulan mungkin, ya.
kita bahkan tidak, rasanya nggak enak banget karena suasananya apa tadi Miss Fanny bilang kalau musim kemarau biasanya suasananya suasananya panas ya, tidak ada hujan, kadangkala tidak berangin ya, sehingga udaranya panas sekali. Nah, kita hanya 6 bulan aja, bahkan ada yang 3 bulan kita sudah merasa tidak nyaman, apalagi bangsa Israel ya, yang dihukum Tuhan. Mereka merasakan kekeringan ya, yang melanda musim kekeringan selama 3,5 tahun. Wah, bagaimana ya? Iya, lanjut ya kita cerita. Nah, pada akhir masa kekeringan, Nabi Elia naik ke puncak Gunung Karmel. Pada akhir masa kekeringan, jadi sudah mulai selesai masa kekeringannya ya 3,5 tahun, maka Nabi Elia naik ke puncak Gunung Karmel, anak-anak. Dia berdoa kepada Tuhan, dia membungkukkan badannya ke tanah, anak-anak, dan mukanya di antara kedua lututnya ya. Jadi dia membungkuk kepalanya di kedua lututnya, ini kedua lututnya jadi di sini ya. Saking sedihnya Nabi Elia ya, ia memohon kepada Tuhan agar Tuhan ya mau memaafkan bangsa Israel ya, supaya kekeringan ini juga tidak terus-terusan melanda bangsa Israel. Nah, lalu Nabi Elia ini menyuruh bujangnya ya, bujangnya ini adalah yang membantu Nabi Elia ya, untuk naik ke puncak gunung dan melihat ke arah laut. Saat ia melihat ke arah laut ya, tetapi ia tidak melihat apa-apa. Ketika bujangnya melihat ke arah laut yang ke-7 kali, bayangkan anak-anak. Pertama ia lihat ke arah laut, tidak ada terjadi apa-apa. Kedua, ketiga kali, sampai yang ke-7 kalinya tampaklah sebuah awan kecil ya anak-anak ya, sebesar telapak tangan. Sebesar ini. Nah, sebesar telapak tangan ini anak-anak ya. Nah, lalu dari awan sekecil ini, dalam sekejap langit menjadi kelam ya, gelap, mendung. Kemudian hujan pun turun dengan lebat. Tuhan mengabulkan doa Nabi Elia ya, karena Nabi Elia berdoa dan memohon setulus hatinya kepada Tuhan ya, karena 3,5 tahun ya mereka mengalami kekeringan. Jadi Nabi Elia memohon Tuhan sekiranya Tuhan mengampuni dan memaafkan bangsa Israel. Nah anak-anak, jika kita percaya dan meminta kepada Tuhan dengan kesungguhan hati seperti yang dilakukan oleh Nabi Elia, maka Tuhan akan mengabulkan permintaan kita ya. Baik itu kita meminta hujan turun ataupun pada musim kemarau ya. Pada musim kemarau kita meminta hujan turun, ataupun pada saat musim hujan kita minta kepada Tuhan, berikan kami matahari Tuhan Yesus ya kan. Mungkin karena hujan terus menerus sehingga banjir ya di tempat tinggal kita. Kita bisa meminta Tuhan ya, asalkan kita memintanya dengan setulus hati kita. Nah anak-anak ya, dari pembelajaran hari ini aku bersyukur atas turunnya hujan ya. Meskipun kita sedang mengalami hujan ataupun saat kita mengalami musim kemarau, menghadapi musim kemarau, menghadapi musim hujan, yang Tuhan inginkan adalah kita tetap bersyukur. Iya. Sekarang musim hujan atau musim kemarau ya? Iya. Anak-anak tetap harus bersyukur ya. Kita harus tetap bersyukur dan jangan lupa tetap berdoa kepada Tuhan. Nah, anak-anak, pembelajaran hari ini Miss harapkan anak-anak dapat pahami ya. Nah, jika belum, anak-anak bisa ulang kembali video Miss Fanny dan baca materinya. Hari ini Miss Fanny akan kasih tugas. Nah, perhatikan baik-baik tugasnya. Dicatat dulu. Buka bukunya halaman 16. Halaman 16. Sudah? Nah, itu ada yang paling atas lembar pengamatan sikap. Lembar pengamatan sikap ya.
Buatlah sebuah doa ucapan syukur kepada Tuhan karena telah diselamatkan dari bahaya banjir. Buat sebuah doa syukur ya. Silakan dikerjakan itu lembar pengamatan sikap. Jangan salah, bingung-bingung lagi. Dikirimnya yang lengkap ya. Lalu tugas itu adalah PS yang kedua. PS yang kedua. Nah, sekarang PR yang kedua. Silakan anak-anak ya, halaman 18. Halaman 18 yang Romawi 2. Nah, Romawi 2 yang ini. Ya. Silakan dikerjakan lalu difoto kirimkan ke Miss Fanny. Jangan lupa kasih nama, hari dan tanggal ya, halamannya berapa. Harus lengkap supaya tidak kececeran ya tugasnya. Nah, untuk yang lain gimana Miss Fanny? Dikerjakan juga? Ya, silakan dikerjakan. Minggu depan kita akan bahas soal secara bersama ya. Ya, minggu depan kita langsung ulangan harian. Sebelumnya kita Google Meet dulu, membahas sebuah soal, membahas beberapa soal. Lalu setelah Google Meet kita ulangan harian kedua. Ya. Demikian pembelajaran kita hari ini anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.